Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gilang Ramadan dengan NPM 2303601005 dari Fakultas Syariah Program Studi Ekonomi Syariah. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Peradaban Islam masa Abbasiyah. Sudah menjadi hukum alam bahwa berdirinya sebuah dinasti ataupun kerajaan akan mengalami beberapa fase perkembangan, yaitu fase pembentukan, pembinaan, kejayaan, kemunduran, dan juga kehancuran. Hal ini sudah menjadi teori konkret bagi setiap perjalanan bangsa. Dinasti Bani Abbasiyah didirikan secara revolusioner dengan menggunakan kekuasaan Bani Umayyah pada pertempuran Saat itu dipimpin oleh Khalifah Marwah II bin Muhammad. Kekuasaan Daulah Abbasiyah berlangsung dengan waktu sejak tahun 750 Masehi sampai dengan 1258 Masehi. Sejak saat itulah, wilayah geografis dunia Islam membentang dari timur ke barat, meliputi Mesir, Sudan, Syam, Jazirah Arab, sampai dengan Cina. Kondisi ini mengantarkan terjadinya interaksi intens antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Interaksi ini memungkinkan proses asimilasi budaya dan peradaban setiap daerah. Nyanyian dan musik menjadi tren dan juga style kehidupan bangsa dan pemuka istana era Abbasiyah. Lingkungan istana berubah dipengaruhi oleh nuansa berjuis, mulai dari pakaian, makanan, dan hadirnya pelayan-pelayan wanita. Para penguasa Abbasiyah untuk masyarakat berdasarkan rasa persamaan. Pembagian kelas dalam masyarakat, Daulah Abbasiyah tidak lagi berdasarkan ras ataupun budaya, melainkan berdasarkan jabatan. Masyarakat Abbasiyah terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kelas khusus dan juga kelas umum. Yang pertama, kelas khusus, terdiri dari khalifah, keluarga khalifah, Bani Hashim, para pembesar negara, menteri, gubernur, dan panglima kaum bangsawan, non-Bani Hashim atau keturunan Quraisy. Sedangkan kelas umum terdiri dari para seniman ulama, jangga, fuqaha, saudagar, buruh, dan juga petani. Dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah, tiga dinasti yang pernah memegang kekuasaan, yaitu Bani Abbas, Bani Buwayhi, dan Bani Saljuk, dengan khalifah sebanyak 37 orang. Pada masa dinasti Abbasiyah, ini tercapainya peradaban yang gilang gemilang, dan juga merupakan puncak kejayaan negara Islam. Puncak popularitas Daulah Abbasiyah berada pada zaman pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Makmum. Namun demikian, Daulah Abbasiyah juga mengalami kemunduran dan juga kehancuran di saat datangnya penyerangan bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Pada tahun 1258 Masehi, mereka tidak saja menghancurkan kota Baghdad, tapi juga menghancurkan peradaban Islam setelah maju dengan pesatnya. Dengan begitu berakhirlah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Dari tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 1258 Masehi dapat 5 periode. Periode pertama berlangsung dari tahun 750 Masehi sampai dengan 847 Masehi. Disebut dengan periode Persia pertama. Selanjutnya periode kedua langsung dari tahun 847 Masehi sampai dengan 945 Masehi. Disebut masa pengaruh Turki pertama. Selanjutnya periode yang ketiga berlangsung dari tahun 945 Masehi sampai 1055 Masehi. Masa kekuasaan dinasti Abbasiyah, masa kekuasaan dinasti Buwayhi atau pengaruh Persia kedua. Selanjutnya periode yang keempat berlangsung dari tahun 1055 Masehi sampai 1194 Masehi. Merupakan kekuasaan Bani dinasti Saljuk dalam pemerintah atau pengaruh Turki II. Selanjutnya periode yang terakhir yaitu periode kelima langsung dari tahun 1194 Masehi sampai 1258 Masehi dan jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol. Jadi sekian materi sejarah peradaban Islam yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah perjalanan peradaban Islam masa dinasti Abbasiyah. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.